Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua sedikit mengenai tulisan saya tentang analisis kepribadian keluarga. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai kepribadian itu sendiri. Apa sih kepribadian itu gitu? Nah, kepribadian itu merupakan sifat dalam diri atau kejiwaan seseorang, yaitu kualitas sifat pembawaan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dan perilaku khusus yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya gitu. Dalam keluarga, kepribadian itu tetap memiliki perbedaan meskipun terikat dalam hubungan darah sekalipun. Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor yang membentuk kepribadian itu sendiri. Meskipun keturunan itu merupakan salah satu faktor utama dalam pembentukan kepribadian, namun lingkungan juga menjadi salah satu faktor pembentukan kepribadian seseorang. Nah, dalam anggota keluarga itu tidak mungkin setiap orang memiliki lingkungan yang sama. Contohnya lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis sedikit mengenai kepribadian keluarga saya. Nah, yaitu terdiri dari ayah, ibu, kakak perempuan, dan adik perempuan. Nah, di sini ayah saya merupakan sosok yang humoris dan sangat menyukai anak-anak. Ayah itu selalu mendukung setiap keputusan anak-anaknya dengan memberikan arahan-arahan agar anak itu paham betul mengenai keputusan dan risiko-risiko yang akan ia dapat ketika ia membuat keputusan tersebut. Ayah juga termasuk sosok yang sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Nah, ayah tidak pernah mengeluh ketika anaknya meminta uang atau ia juga akan mengusahakannya meskipun ia tidak memiliki uang sama sekali. Nah, ayah juga selalu mendahulukan kepentingan anak-anaknya. Namun di sisi lain, ayah juga ayah yang sibuk bekerja dan jarang menghabiskan waktu dengan anak-anaknya gitu. Jadi ayah juga jarang menanyai bagaimana keadaan dan sekolah anak-anaknya. Bersama ayah terkadang itu menjadi sangat canggung, tapi terkadang juga sangat menyenangkan karena ada sifat humoris dari ayah. Ayah terkadang juga acuh gitu ketika melihat ibu sedang mengurus rumah dan juga mengurus pekerjaan bisnisnya gitu. Ayah kadang jarang membantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ayah juga sering tidur larut dan susah untuk dibangunkan, terutama ketika sholat subuh. Namun ayah termasuk sosok yang pekerja keras dan mudah berbaur dengan orang-orang baru. Selanjutnya itu analisis kepribadian ibu. Nah, ibu itu merupakan sosok yang sedikit pemarah, namun juga sangat peduli dengan anak-anaknya. Ibu itu seorang yang sangat rajin, yang sedari kecil sudah terbiasa untuk bangun pagi lebih awal dan cekatan dalam melakukan segala sesuatu. Ibu juga sangat pintar dalam mengatur keuangan. Ibu adalah sosok yang cerewet, namun juga terkadang acuh, jarang membicarakan hal-hal yang serius. Nah, ibu selalu sibuk dengan pekerjaan sehingga jarang memiliki waktu untuk mengobrol dengan anak-anaknya. Ketika marah, ibu terkadang tanpa sadar ibu mengatakan hal-hal yang menyakiti hati gitu. Dari dulu ketika anak-anak, ibu tak jarang juga memarahi sampai kadang mencubit gitu anak-anaknya ketika anaknya berbuat kesalahan atau bertengkar satu sama lain gitu. Ibu juga terkadang sering mengeluh kepada anak-anaknya ketika kebutuhan anak-anaknya itu terasa memberatkan olehnya gitu. Namun ibu juga sosok pekerja keras yang mampu menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus pekerjaan yang ia miliki, yaitu bisnis kecil. Ibu juga sosok yang kaku dan terkadang juga canggung gitu berhadapan dengan orang baru. Nah, karakteristik atau analisis kepribadian kakak perempuan, yaitu kakak perempuan itu adalah sosok yang pintar dan cepat memahami pelajaran dan hal-hal baru. Nah, ketika kecil sering sekali bertengkar dengan adik perempuannya.
Namun ketika dewasa sekarang sudah menjadi teman curhat. Kakak termasuk orang yang cuek dan tidak suka terlalu memikirkan hal-hal yang sepele. Dia tuh termasuk orang yang bodoh amat gitu. Nah, kakak menjadi sosok yang paling dekat dengan ibu. Karena kakak dan ibu itu menjadi lebih nyambung kalau ngobrol gitu. Nah, kakak orang yang aktif dan suka berorganisasi. Karena itu ketika kuliah kakak mengikuti beberapa organisasi gitu. Sebagai anak pertama, kakak merupakan sosok yang bisa diandalkan oleh orang tua dan juga adik-adiknya. Kakak seorang yang pendiam di hadapan orang-orang baru, namun juga mudah berbaur dengan lingkungan baru. Kakak juga termasuk orang yang kaku dan susah untuk menyampaikan perasaan atau apa yang ia rasakan, karena ia sering memendam gitu. Nah, yang selanjutnya itu analisis kepribadian adik laki-laki. Adik merupakan orang yang paling pendiam di rumah dibandingkan dengan yang lain. Namun adik juga sangat menyukai anak-anak. Ia akan lebih aktif ketika bersama anak-anak gitu, lebih terbuka. Adik termasuk orang yang tertutup dan jarang bercerita kepada anggota keluarga, dan terutama kepada orang tuanya gitu. Ia lebih tertutup kepada orang tua. Adik orang yang malas membantu orang tuanya ketika ada kakak-kakaknya di rumah, ya seperti biasalah adik-adik laki-laki yang lain. Nah, adik juga malas, adik juga jarang berada di rumah, dan ketika di rumah hanya tidur biasanya, dan bangun tuh ketika makan. Kadang tak jarang adik itu pulang larut, dan bahkan mungkin bisa pagi harinya baru pulang. Nah, adik terkadang tidak mau mendengarkan perkataan orang tua, dan ketika dinasehati itu dia acuh gitu. Adik termasuk orang yang sulit untuk menolak permintaan atau ajakan teman-temannya, namun sering gitu menolak ajakan orang tua dan kakak-kakaknya. Adik termasuk orang yang tidak teguh pendirian karena susah untuk menolak perkataan atau ajakan teman-temannya, yang bahkan kadang termasuk hal-hal yang negatif. Namun adik juga termasuk orang yang mau untuk menabung dan tidak mudah mengeluh. Terkadang adik juga mau mengalah dengan kakak-kakaknya. Adik juga terkadang peduli dengan keluarganya. Adik termasuk orang yang sering tidur larut dan susah untuk dibangunkan. Bahkan bisa tidur untuk seharian gitu. Jadi dia tidur dari pagi terus nanti sampai sore baru dia bangun, dan itu dia bisa. Nah, mungkin itu tadi analisis kepribadian keluarga saya sendiri. Nah, untuk sekedar penutup, kepribadian setiap orang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Walaupun berbeda kepribadian setiap anggota keluarga, namun sedikit memiliki kesamaan karena faktor keturunan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga tidak heran memiliki beberapa kepribadian yang sama gitu. Kepribadian seseorang juga tidak bersifat mutlak dan dapat berubah sesuai keinginan pribadi masing-masing. Jika seseorang menyadari kepribadiannya itu buruk dan mau untuk merubahnya, maka lambat laun akan berubah. Namun memang memakan waktu yang cukup lama dalam merubah kepribadian itu sendiri, yang mana seseorang itu sudah terbiasa gitu, sadar atau tidak sadar melakukan hal tersebut. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.